Ya sana. Oke. Halo bos, ini minta ini buat ini saya mau minta izin ke sini ya. Minta izin ke para ini permisi dulu. Jadi begini Kang Acin, teman-teman tadi yang para YouTuber yang ada di sini mau membuat grup. Nah, membuat grup jadi nanti ada apa-apa bikin grup, kita tinggal masukkan grup itu kan enak, ya kan? Nah, itu tadi nomor-nomor kelihatan semua dimasukkan grup, nanti kita komunikasi lebih. Nah, satu itu, keduanya kita ini di sini untuk bisa saling support. Ya. Jadi ketika ada saudara kita yang semangatnya melemah, ini kita support. Ya, di sini loh kita support, kita bantu terus. Jadi sini kita harus bisa saling mengangkat, menguatkan satu sama lain. Intinya seperti itu sih, bukan untuk apa. Jadi agar saling angkat, saling support. Ya. Jadi kita berbagi pengalaman tentang di konten-konten. Mas, nomornya ini mau dimasuk nih nomornya Kang Adin atau Kang Pandawa? Nanti. Oh nanti aja nggak apa-apa ya. Oke, yang penting siap setuju ya. Nah, jadi itu kembali lagi kepada panjenengan kira-kira siap. Oke. Jadi intinya seperti itu aja. Kita bukan apa-apa untuk saya masukkan di satu wadah yang dimana ini YouTuber Jawa Timur misalnya. Jadi di situ nanti kita ada saling support, saling angkat. Gitu. Ketika ada saudara kita, teman kita yang udah melemah nih, membuat kontennya bingung. Nah di situ ada masukan nanti di grup itu. Gitu. Jadi tadi rencana teman-teman nanti mungkin berapa bulan sekali, misalkan nanti ketemuan di Tulungagung, di kita, itu kan di sini, nah gitu kan menjalin silaturahmi kan enak, banyak temen kita akhirnya keluar kota, banyak temen juga nanti mungkin di mana, di Malang atau di mana, itu kan enak ya kan, banyak saudara. Intinya cuma itu aja. Intinya itu menjalin silaturahmi. Istilahnya ngobrol kayak nanti support teman-teman yang mungkin kurang bagaimana, nah ini kita harus ngomongin bareng-bareng, lebih enak, lebih nyaman, intinya seperti itu. Jadi kita jenengan juga nanti ada masanya pas lagi ke Banten kan? Ya gitu. Oh iya, kan ada di grup tuh. Nah, ya, ini saya posisi lagi di Banten kan bisa di sini mampir kan kayak gitu, jadi enak gitu. Jadi kita tersambung. Kalau silaturahmi kita terjaga. Makanya yang apalagi ini ada juga yang dari Lampung barang juga ya kan, dari Medan itu nanti kan enak gitu. Kita mau ke sana nanti mampir di mana gitu kan enak. Kayaknya yang harus kita junjung tinggi itu silaturahmi. Ketika kita junjung tinggi silaturahmi, kemanapun kita tidak akan lapar. Karena banyak saudara. Bukan dalam arti meminta. Kita tidak minta, tapi istilah ketika kita silaturahmi ke situ, insya Allah rezeki itu pasti ada. Ibaratnya mampir ngopi gitu aja kan, iya kan? Nggak usah sing permasalahan kita anggap yang itu kita doain aja yang terbaik. Ini seperti itu aja. Karena kan mudah-mudahan selesai yang terbaik. Sebagai kita warga negara Indonesia yang baik, bagaimana kita menjaga kerukunan antar sesama. Jadi kita saling doakan. Ada yang hujat ya kita doakan aja yang hujat itu. Mudah-mudahan tidak menghujat lagi, mudah-mudahan menjadi lebih baik, intinya seperti itu. Ya, karena mereka ini ketidaktahuannya, yang dimana hanya mendengar katanya, tapi belum tahu nyata. Makanya ini tadi saya bikin vlog, judulnya ternyata di Padepokan Nur Zat Sejati juga melaksanakan sholat pada umumnya. Memang tadi saya bikin video pas waktu sholat asar, pada saat jenengan yang jadi imamnya. Jadi kan asumsi di luar kan juga banyak, di sana pas sholat apa enggak. Kemarin malah sama, coba difotoin ada musolanya apa enggak. Ya saya belum tahu, saya belum video kan kemarin, lusa itu kan belum masuk ya kan. Nah ini tadi pas waktunya sholat, kebetulan saya juga ikut sholat, jenengan yang imami. Nah itu tadi saya video ini sudah saya upload, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang ada di luar yang penasaran situasi dalam pada saat waktu sholat kayak apa kan, akhirnya sekarang sudah tahu. Nah itu kan menjawab penasaran dari para teman-teman semua yang masih belum tahu ya, yang menjadi sekarang ini membuat bingung masyarakat di luar ini, yang mendengar ini yang hanya katanya kan, tapi nggak tahu nyatanya. Memang nyatanya ya di sini ada musola, kita waktunya sholat.
tugasnya seorang muslim atau kewajibannya seorang muslim itu yang pertama ya mendirikan sholat. Ya, memang anjuran sholat kan bukan dari Gusnya, memang dari Allah. Kita sebagai muslim kan memang harus sholat, ya kan? Iya, seperti itu. Karena saya juga mempunyai motivasi jadi seperti inilah. Motivasi dari saya untuk netizen, untuk khususnya untuk diri saya sendiri lah. Intinya seperti itu aja. Karena nanti kalau untuk netizen ya siapa lu kan kayak gitu, saya bukan siapa-siapa. Intinya ini khusus untuk diri saya, yang pada umumnya motivasi saya ini seperti ini. Sehebat apapun kalian, sesakti apapun kalian, dan sekaya apapun kalian, jangan pernah tinggalkan sholat bagi yang muslim. Kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sholat, taubahnya kalian itu seperti sampah. Kita perbaikin lagi ibadah kita introspeksi diri kita. Karena apa? Sekarang ini kebanyakan manusia ini pandai melihat keburukan dan kesalahan orang lain, tapi dia bodoh melihat keburukan dan kesalahan dirinya sendiri. Rata-rata kan seperti itu kan. Nah, pasti itu. Jadi kita pandai mengoreksi diri, intinya kan seperti itu. Jangan mengoreksi orang lain dulu sebelum mengoreksi diri sendiri. Setuju. Nah, Ya. betul. General Penak ngopi. Nah, siap. Seperti itu. Karena gini loh, kalau orang sudah tahu kepada dirinya, dia akan tahu kepada Tuhannya. Ya, betul. Sekarang dia bagaimana mau tahu kepada Tuhannya sedangkan dirinya sendiri aja nggak tahu. Benar ya? Betul, betul. Oh, silakan di ini kan. Ya mohon maaf kalau misalkan saya salah. Nggak apa-apa. Karena saya ini ya saya akuin, saya ini tempatnya salah dan dosa. Ya, betul. Karena kesempurnaan, kebenaran itu hanya milik Ya Allah. Allah. Kita sama-sama belajar kan. Nah intinya seperti itu. Belajar menjadi yang terbaik, mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan sama-sama mencari ridho. Mudah-mudahan diberkahi semuanya. Amin. Dan menyikapi ya ini saya tambah sedikit boleh? Ya, boleh silakan. Ya, menyikapi tentang hal yang menjadi perbincangan hangat seperti sekarang ini. Kita harus melihat tarik ulur ke benang ke belakang tentang sejarah iblis. Ketika iblis meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya sepanjang alam dunia ini masih berdiri. Iblis ini meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya sepanjang alam dunia ini masih berdiri. Dan Allah memberikan tidak? Memberikan izin tidak? Iya. Memberikan izin kan? Nah, memberikan izin. Untuk apa? Untuk menggoda umatnya atau anak cucunya Adam. Adam. Ya. Itu harus digarisbawahi. Anak cucunya Adam yang mana? Ya. Tidak tua, tidak muda, ya nenek apa semuanya. Semuanya. Tidak miskin, tidak kaya, tidak raja, tidak pejabat, tidak presiden. Semuanya akan digoda. Yang paling menjadi bahaya ini ketika iblis menghasut atau menggoda orang yang berpengaruh, itu paling bahaya. Contohnya gini, jenengan mempunyai suatu tempat atau jenengan ini yang sangat disegani, sangat dihormati. Jenengan ini mempunyai suatu padepokan lah misalkan, atau mempunyai suatu tempat apalah gitu kan, dan jenengan ini banyak santrinya. Nah jenengan ini tidak suka kepada saya. Nah jenengan ini berbicaralah kepada santri-santri jenengan atau anak didik jenengan, ya, berbicara. Otomatis anak didik jenengan ini akan tidak menyukai kepada saya. Itulah kita harus berpikirnya sesuai kesadaran dan bijak lah, berpikir bijak dan dengan akal yang sehat. Betul. Jadi jangan pernah kita melihat, mentang-mentang jenengan ini yang orang yang disegani, ketika berbicara kepada ini nggak suka sama seseorang itu langsung membenci. Itu jangan. Dilihat dulu apanya dulu, kebenarannya apa segala macamnya. Karena ini suatu godaan yang dari janjinya iblis ini akan menggoda anak cucu Adam, semua anak cucu Adam tanpa kecuali, semua, mau kaya mau miskin mau siapapun itu akan menggoda. Nah ini yang paling bahaya, ini godaan kepada godaan ini masuk kepada orang yang berpengaruh, itu paling hati-hati, paling berbahaya. Intinya seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, karena ini saya hanya orang yang awam yang tidak tahu apa-apa. Di sini saya lagi belajar, sama-sama belajar. Jadi seperti itu aja, itu hanya sedikit. Kalau kita jabarkan masih panjang lagi. Oke. Mungkin di lain waktu kita bisa diskusi lagi.
Terima kasih teman-teman semuanya, sampai di sini. Mudah-mudahan video dari saya bisa bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Kang Udin, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.